Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah pembelajaran mesin bersama saya Muhammad Soleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam materi pertama untuk pembelajaran mesin. Materi pertama kita dengan judul Dasar Mesin Learning. Terdapat beberapa bagian yang akan kita bahas. Bagian pertama adalah pengenalan machine learning. Nah, sebelum kita membuat program lebih jauh menggunakan machine learning, kita harus tahu definisi dari machine learning. Machine learning merupakan sub-area dari ilmu komputer yang mampu memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit, di mana pernyataan ini diungkapkan oleh Arthur Samuel, seorang peneliti IBM di area computer gaming dan artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan bidang ilmu dari ilmu komputer yang banyak mencakup bidang ilmu yang lainnya, di mana artificial intelligence merupakan ilmu yang membahas terkait dengan kecerdasan yang bisa ditiru dari makhluk hidup, salah satunya dari manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang ilmu yang terdapat di dalam artificial intelligence diantaranya adalah natural language processing yang mengadopsi kecerdasan bagaimana cara manusia atau hewan lain berkomunikasi. Lalu kemudian robotik, bagaimana sistem keseimbangan di dalam tubuh manusia. Lalu kemudian computer vision, bagaimana komputer bisa melihat atau bisa merepresentasikan penglihatan dalam pengolahan citra atau gambar. Lalu kemudian salah satunya adalah machine learning, di mana machine learning terinspirasi dari cara otak manusia berpikir, gitu ya, cara manusia mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi secara garis besar artificial intelligence ini cakupannya sangat luas gitu ya, berbagai ilmu yang terkait dengan kecerdasan buatan, nah itu semuanya masuk ke dalam ruang lingkup artificial intelligence. Sedangkan sub bidang ilmu yang ada di dalamnya itu sudah lebih spesifik lagi, tergantung dari kecerdasan apa yang diadopsi oleh bidang tersebut gitu ya. Kalau machine learning itu adalah kecerdasan dalam belajar. Nah, karena belajar di manusia itu menggunakan otak gitu ya, di mana di dalam otak kita terdapat beberapa syaraf-syaraf, node dan lain sebagainya gitu ya, maka algoritma yang terkenal dari machine learning adalah neural network. Nah, tetapi tidak hanya neural network, ada juga algoritma machine learning yang mengadaptasi dari kecerdasan atau dari fenomena makhluk hidup yang lainnya, misalkan seperti pohon, decision tree, lalu kemudian dari perilaku manusia, canary snakeboards dan lain sebagainya. Nah, selain machine learning, pada era tahun 2010 muncul sub bidang ilmu baru yang ternyata kemampuannya itu sangat powerful dan sangat impactful gitu ya terhadap perkembangan AI. Salah satunya adalah deep learning, di mana deep learning ini mampu memproses gambar ataupun video dalam jumlah yang cukup besar karena hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, ini adalah perbedaan antara AI, machine learning, dan juga deep learning. Nah, dulu AI atau kecerdasan buatan itu kebanyakan menggunakan pendekatan tradisional. Ketika kita memiliki dataset yang tersimpan di dalam database akan diekstraksi fiturnya. Lalu kemudian fitur-fitur tersebut akan dibuatkan beberapa peraturan-peraturan yang sesuai dengan fitur-fitur yang sudah diekstrak. Lalu kemudian ketika ada data baru, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam atau dicocokkan ke dalam peraturan-peraturan tersebut sehingga dari hasil penelusuran peraturan-peraturan tersebut menggunakan percabangan if-else akan dihasilkan apakah data tersebut termasuk ke dalam kelas anjing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk pendekatan machine learning, kita tidak lagi menggunakan peraturan atau rule base, tetapi kita menggunakan algoritma machine learning yang mana algoritmanya ini yang langsung bekerja untuk menentukan, ya, berdasarkan fitur-fitur yang kita masukkan ke dalam input, maka proses secara langsung otomatis yang akan menentukan kira-kira output atau klasifikasi yang sesuai itu akan menampilkan hasil apa gitu ya, bisa anjing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ada intervensi manusia di dalam pembuatan modelnya. Cukup mesinnya saja yang bekerja. Manfaat dari machine learning. Ada beberapa manfaat ketika kita menerapkan konsep machine learning. Di antaranya adalah menyederhanakan permasalahan. Tentunya pada saat kita menggunakan traditional approach, kita akan menggunakan berbagai macam rules. Nah, ketika kita menggunakan machine learning, kita hanya memerlukan beberapa baris kode saja, ya. Dan
baiknya lagi, baris kode tersebut tidak hanya bisa diterapkan di kasus yang sebelumnya kita kerjakan, tetapi juga bisa untuk kasus-kasus yang lainnya gitu ya. Nah, itu salah satu kegunaan dari machine learning. Yang kedua, machine learning dapat beradaptasi dengan data baru, sedangkan traditional approach mengharuskan perubahan banyak role. Yang ketiga, mendapatkan wawasan tentang masalah kompleks dan data dalam jumlah yang besar. Ketika data jumlahnya sudah cukup besar, maka pada saat traditional approach, wah sulit nih untuk membuat rules yang tidak konflik antar satu dengan yang lainnya. Ya, tapi kalau dengan menggunakan machine learning, ya kita tinggal membiarkan aja algoritmanya bekerja menyesuaikan dengan output dan juga input yang diberikan. Nah, bagian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan dataset problems atau permasalahan yang sering terjadi di dalam dataset. Nah, salah satu kesulitan pendekatan traditional approach yaitu pada saat database yang di-input atau database yang akan kita kerjakan gitu ya, itu memiliki similaritas yang cukup tinggi. Misalkan seperti ketika kita ingin mendeteksi antara anjing komondor atau kain pel. Nah, kita lihat secara visual aja ini akan sulit untuk dibedakan gitu ya, apalagi ketika kita menggunakan pendekatan rule based, warnanya sama, bentuknya sama gitu ya. Ini tentu akan sangat menyulitkan sekali. Begitu juga dengan dataset lainnya seperti muffin atau chihuahua, kue atau farod, dan juga Trump atau ayam. Nah, bagian ketiga, kita akan membahas contoh kasus machine learning. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak asing dengan konsep machine learning. Misalkan, contoh kasus di bidang kedokteran, di mana di sini kita bisa melakukan screening untuk mendeteksi apakah seseorang mendeteksi penyakit kanker jinak atau kanker ganas menggunakan beberapa atribut atau data historical sebelumnya. Lalu kemudian nanti kita akan klasifikasi apakah kanker tersebut termasuk ke dalam kanker jinak atau kanker ganas. Nah, bagaimana cara machine learning bekerja? Pertama, kita butuh memilih datanya. Nah, biasanya data yang kita miliki itu kita harus pisahkan menjadi 3 bagian atau 2 bagian. Yang pertama adalah data akan dibuat menjadi data training, lalu kemudian sebagiannya lagi dibuat menjadi data validasi, dan yang terakhir dibuat menjadi data testing. Tapi ada juga di prakteknya, machine learning ini hanya menggunakan 2 pembagian data, yaitu data training dan data testing. Lalu kemudian selanjutnya, ketika kita sudah memisahkan datanya, kita akan menggunakan data training untuk membuat model data. Nah, makanya di sini keterangannya, gunakan training data untuk membangun model menggunakan fitur-fitur yang sesuai dengan tujuan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, validasi model. Nah, kita akan melihat apakah model ini sudah bagus atau belum dari hasil validasinya, gitu ya. Kita uji model yang telah ada dengan validation data. Nah, hal ini akan memberikan feedback dari input, proses, dan juga output yang digunakan. Selanjutnya, ketika hasil validasi sudah bagus, kita lakukan dengan tes model. Kita coba bandingkan lagi kinerja model yang sudah divalidasi dengan tes data. Nah, ada 3 jenis output yang mungkin terjadi pada saat akurasi training dan juga akurasi testing. Ketika kedua akurasinya itu menunjukkan akurasi atau 4 ya, 4 kemungkinan kondisi yang mungkin gitu ya. Yang pertama adalah modelnya akurat. Nah, model yang akurat itu adalah model ketika data trainingnya akurasinya bagus atau validasinya bagus, data testingnya ini juga modelnya itu menunjukkan nilai akurasi yang tinggi. Nah, berarti datanya valid, berarti modelnya bagus tuh, modelnya akurat. Nah, kemungkinan yang kedua adalah modelnya tidak valid. Modelnya tidak valid artinya pada saat training kita mendapatkan nilai akurasi yang rendah. Pada saat testing kita juga mendapatkan nilai akurasi yang rendah. Nah, walaupun ini tidak mungkin terjadi gitu ya, karena pada saat data training hasilnya sudah tidak akurat, akurasinya sudah rendah, ini nggak mungkin dilanjutkan ke tahap testing. Lalu kemudian tahap yang ketiga adalah overfitting. Overfitting ini adalah terjadi ketika hasil trainingnya bagus, tetapi akurasi pada saat testing itu jelek. Sedangkan yang terakhir ada underfitting. Underfitting ini berarti kebalikannya. Nah, selanjutnya ini adalah cara kerja dari machine learning. Training data menggunakan algoritma machine learning. Kita akan mendapatkan model berdasarkan algoritma tersebut. Lalu kemudian kita gunakan input data testing. Lalu kemudian kita lihat hasil prediksinya, dan hasil prediksi tersebut kita evaluasi. Ketika hasilnya bagus, maka bisa dilanjutkan untuk proses deployment. Ketika hasilnya jelek, maka kita harus mengulang kembali proses training. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dan
teknik machine learning. Untuk aplikasi yang sudah menggunakan atau menerapkan konsep machine learning, kebanyakan kalau di Indonesia gitu ya, yang sudah kita jumpai yaitu untuk sistem recommender atau absensi dan juga chatbot. Nah, ini misalkan ketika kita menyaksikan YouTube atau streaming film dan lain sebagainya, ketika kita absensi atau chatbot, nah ini semuanya aplikasi-aplikasi yang sudah support machine learning atau AI. Nah, teknik yang ada di machine learning utamanya ada 4, yaitu regresi, klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi. Regresi ini akan memprediksi nilai kontinu. Contohnya kita akan memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik tertentu. Klasifikasi ini mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan label tertentu. Contohnya kita akan mengelompokkan sel jinak dan juga sel ganas. Clustering menemukan struktur intrinsik dari data. Contohnya mengelompokkan pasien rumah sakit yang serupa. Asosiasi mengaitkan item yang sering terjadi bersamaan. Contohnya barang grosir apa yang biasa dibeli bersamaan. Nah, selanjutnya adalah dasar machine learning menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, library dari machine learning atau library dari bahasa pemrograman Python untuk machine learning ini sudah banyak sekali dikembangkan. Di antaranya ada Pandas, Scikit-learn, NumPy, SciPy, dan juga Matplotlib. NumPy adalah library matematika yang bekerja dengan array and dimensional dalam Python. Nah, untuk data dari machine learning itu sendiri bentuknya kan array ya, atau matriks gitu ya, atau vektor. Nah, itu alangkah lebih efisiennya ketika kita menggunakan library NumPy. SciPy ini untuk algoritma numerik dan toolbox domain spesifik, termasuk diantaranya ada sinyal processing, optimisasi, statistik, dan lain sebagainya. Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data, baik untuk 3D maupun 2 dimensi. Pandas ini adalah pustaka Python yang bekerja untuk penggunaan data terstruktur, di mana kita bisa melakukan import data, manipulasi data, dan analisis data. Selanjutnya, Scikit-learn. Nah, Scikit-learn ini adalah library utama di dalam machine learning, di mana library Scikit-learn ini terdapat beberapa algoritma, yaitu klasifikasi, regresi, dan algoritma clustering. Saya sudah buatkan programnya, silakan kalian download di SCE. Nah, di sini tahapan umum dari Scikit-learn terdiri dari data pre-processing, train, test, split data, algorithm setup, model fitting, prediction, evaluation, dan juga model export. Berikut adalah contoh codingan untuk masing-masing tahapan pipeline-nya. Terdiri dari pre-processing, train, test, split, modeling menggunakan algoritma SVM, fitting model, selanjutnya prediksi X testing, dan terakhir kita bisa import model menggunakan Pickle. Nah, demikian materi paparan pertama untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Dari saya cukup sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa langsung berkomunikasi menggunakan WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.